Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam, kali ini kita akan membahas Al-Ghazali, pembela Islam lewat filsafat hingga tasawuf. Abu Hamid Al-Ghazali merupakan sastrawan sekaligus pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Hampir setengah dari usianya ia habiskan untuk mengalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan hingga banyak tokoh dunia terpukau oleh Al-Ghazali lewat karya-karya dan ajaran sufistiknya. Abu Hamid Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Hujatul Islam. Untuk gelarnya itu, nama Al-Ghazali masyhur karena perannya sebagai pendebat yang membela soal kebenaran Islam, terutama dari para filsuf batiniyah. Argumentasinya yang juga ia tulis dalam ratusan kitab dinilai sangat mengagumkan. Ia lahir di Tusi atau yang sekarang dekat Malset, yakni salah satu daerah di Iran pada tahun 450 Hijriah. Di tempat ini pula ia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 55 tahun. Ia mengenal sufisme dari ayahnya yang juga menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf yang hebat di wilayahnya. Sepeninggal ayahnya, Al-Ghazali kecil belajar berbagai keilmuan dari beberapa tokoh besar sufisme seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Rozakani, Imam Abi Nasr Al-Ismaili, Imam Al-Haramain. Dari tokoh-tokoh tersebut, Abu Hamid Al-Ghazali mendalami fikih mazhab, ushul fikih, mantik, ilmu kalam, dan filsafat. Tak hanya untuk dirinya sendiri, Imam Al-Ghazali juga membagikan ilmunya dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi, mulai dari Baghdad hingga Damaskus. Ia juga selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, guna mendalami pengetahuan dan sisi religius dalam dirinya. Selain aktif mengajar, Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama besar yang sangat produktif dalam menulis buah pemikirannya. Kitab-kitab tersebut berisi berbagai ilmu, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, usul fikih, tasawuf, mantik, fikih, filsafat, dan yang lainnya. Adapun karya Al-Ghazali yang paling monumental adalah Kitab Ihyal Ulum Al-Din, yakni sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Kitab ini dikarang Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Maqdis, Makkah, dan Tus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya fikih, tasawuf, dan filsafat. Kitab lain yang juga terkenal adalah Maqasid al-Falasifat. Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat, dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik atau logika, fisika, dan ilmu alam. Karya Al-Ghazali ini memaparkan tentang 3 persoalan pokok dalam filsafat Yunani: logika, metafisika, dan fisika, dengan bahasa yang sederhana. Dengan demikian, kitab ini dapat memudahkan para pemula yang mengkaji filsafat Yunani dengan susunan yang sistematis dan bahasanya yang sederhana serta mudah dicerna. Tahafut Al-Falasifah adalah kitab dari Al-Ghazali yang mengemukakan tentang pertentangan dalam ajaran filsafat pada masa klasik dengan filsafat yang dikembangkan oleh filsuf muslim seperti Ibnu Sin dan Al-Farabi. Dalam kitab ini, Al-Ghazali menunjukkan beberapa kerancuan pemikiran para filsuf Yunani, terutama Aristoteles dan para pengikut mereka. Meski demikian, bukan berarti Al-Ghazali meniadakan filsafat dengan Islam dalam Tahafut Al-Falasifah. Sebaliknya, ia justru menambahkan hasanah yang lebih beragam dalam kajian filsafat
dan kaitannya dengan Islam pada masa itu. Di antara karya lain di bidang filsafat, logika dan ilmu kalam maupun tasawuf antara lain Miyar al-Ilmi, Jawahir al-Quran, Mizan al-A'mal, Mishkat al-Anwar, dan Faisal al-Tafriq Baina al-Islam wa al-Zindak. Khusus untuk Mishkat al-Anwar, banyak sekali edisi terjemahannya yang dilakukan oleh para sarjana muslim dunia. Karya Al-Ghazali ini lebih dari menuliskan tafsir surat An-Nur ayat 35. Al-Ghazali mentafsirkan dari ayat-ayat tersebut. Karya-karya tersebut menjadi objek penelitian bagi akademisi, mulai dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan non-muslim. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.